semuanya, perkenalkan nama gue Esther Siti Hafsari dengan NIM 240609104 dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebagai seorang calon bidan, aku harus mengetahui tentang apa itu anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan juga mekanisme persalinan. Nah, belajar sama-sama yuk. Tonton video ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang tulang panggul wanita. Nah, tulang panggul wanita itu terbagi menjadi 4, yaitu 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Nah, pada os coxae sendiri itu memiliki 3 bagian di dalamnya. Nah, pada bagian yang pertama itu adalah os ilium. Nah, os ilium ini merupakan bagian yang terbesar dari teman-temannya. Nah, bagian tepi atas yang menebal ini disebut crista iliaca. Kemudian bagian penonjol yang tajam ini disebut spina iliaca anterior superior, dan bagian di bawahnya ini crista iliaca anterior inferior. Nah, kemudian bagian belakang dari crista iliaca itu disebut spina iliaca posterior superior, dan beberapa senti di bawahnya itu spina iliaca posterior inferior. Nah, terdapat juga lengkungan di sini. Nah, lengkungan ini dinamakan incisura ischiadica. Nah, kemudian sisi dalam dari os ilium ini terdapat linea terminalis yang merupakan penghubung antara tulang panggul mayor dan minor. Kemudian kita akan masuk pada os ischium. Os ischium ini merupakan bagian terlekat di bawah dari os ilium, dan dia memiliki cuat duri yang dinamakan spina ischiadica. Terdapat lengkungan juga yang dinamakan incisura ischiadica, dan ia juga memiliki tulang duduk yang dinamakan tuberculum ischiadicum. Nah, kemudian kita akan masuk pada os pubis. Os pubis ini memiliki lubang yang menghubungkan antara os ischium dengan os pubis yang dinamakan foramen obturatorium. Nah, bagian atasnya ini terdapat ramus superior osis pubis, dan di bawahnya ini ramus inferior osis pubis. Ini merupakan penghubung keduanya. Kemudian pada bagian ramus inferior osis pubis ini ia membentuk suatu sudut yang dinamakan arcus pubis. Nah, pada normalnya ini lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian pada osis pubis ini juga terdapat simfisis pubis yang menghubungkan antara pubis kanan dan os pubis kiri. Nah, kemudian ada juga tonjolan di atas simfisis pubis ini yang dinamakan tuberculum pubis. Kemudian kita akan masuk pada os sacrum. Nah, os sacrum ini ia merupakan tulang yang berbentuk segitiga ke bawah yang memiliki 5 ruas. Nah, ia memiliki cuat duri juga bagian belakangnya yang dinamakan crista sacralis, dan ia juga memiliki permukaan yang melengkung yang disebut arcus yang dinamakan sacralina. Nah, dia juga memiliki permukaan yang menonjol yang disebut promontorium, dan batas antara promontorium dengan lumbal kelima itu disebut articulatio lumbosacralis. Nah, kemudian kita akan masuk dalam os coccygeus, di mana os coccygeus ini hanya terdiri dari 3 sampai 5 ruas, dan ia dapat bergerak pada saat tahap akhir persalinan. Nah, kemudian kita akan masuk juga ke ukuran panggul. Nah, ukuran panggul ini yang pertama adalah PAP atau pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul ini ia terdiri dari promontorium, 2 sayap sacrum, 2 linea terminalis, tepi atas simfisis, dan juga ramus superior osis pubis. Nah, untuk pembagiannya itu terdapat 5 ukuran. Nah, 5 ukuran itu yang pertama adalah dari tepi bawah simfisis sampai ke promontorium atau yang disebut conjugata diagonalis yang memiliki panjang sekitar 12,5 cm. Kemudian dari bagian tengah simfisis sampai ke promontorium atau conjugata obstetrica itu sekitar 10,5 cm, dan tepi atas simfisis sampai ke promontorium itu dinamakan conjugata vera atau dengan ukuran sekitar 11 cm, karena ini merupakan pengurangan dari conjugata diagonalis dikurangi 1,5. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah conjugata transversa. Itu conjugata transversa itu membentang dari
kedua linea terminalis. Nah, ini sekitar 12 sampai 13 cm. Kemudian yang selanjutnya atau yang paling panjang adalah conjugata oblik. Ia membentang dari articulatio sacroiliaca sampai ke ramus inferior osis pubis. Nah, ini sekitar 12,5 sampai 13,5 cm. Nah, kemudian yang kedua adalah PTP atau pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul ini merupakan sebuah saluran lengkung yang memiliki dinding anterior sempit dan memiliki dinding posterior yang berbentuk panjang dan cembung. Nah, untuk bidang sempitnya sendiri itu sekitar 11,5 sampai 11 cm dan untuk bidang luasnya itu 12,75 sampai 12,5 cm. Kemudian yang terakhir adalah PTP atau pintu tengah panggul. Nah, pintu tengah panggul PBP atau pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini ia dibatasi pada anterior dibatasi oleh lengkung pubis, kemudian pada bagian lateral ia dibatasi oleh tuber isium, dan pada posterior ia dibatasi oleh ujung coccygeus. Nah, ini ia memiliki ukuran dari bawah simfisis sampai ke ujung coccygeus itu sekitar 10 sampai 11 cm. Untuk diameter lintang ia sekitar 10,5 cm dan untuk arcus pubis ia lebih dari 90 derajat. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang otot dan ligamen dari panggul ini untuk membantu proses persalinan. Yang pertama, otot terbagi menjadi dua, yaitu levator ani. Nah, otot levator ani ini memiliki 3 otot di dalamnya. Yang pertama adalah pubococcygeus yang ia berperan untuk menopang organ panggul dan memberikan refleks mengejan. Kemudian untuk otot yang kedua adalah puborectalis. Nah, ia otot yang mengontrol rektum dan juga mengontrol feses pada saat persalinan. Kemudian yang ketiga ada otot iliococcygeus yang ia berperan untuk membantu membuka jalan lahir dengan meregangkan otot-ototnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada 4 ligamen. Nah, 4 ligamen ini yang pertama adalah ligamen sacroterium yang ia menghubungkan antara rahim sampai os sacrum dan ia bertugas untuk menopang rahim pada saat kehamilan. Kemudian yang kedua adalah ligamen kardinal. Nah, ligamen kardinal ini berfungsi untuk menjaga organ serviks. Dan yang ketiga itu ligamen rotundum yang ia menghubungkan permukaan depan dari rahim sampai ke labia mayora untuk berfungsi menjaga organ rahim pada saat kehamilan dan juga persalinan. Dan yang terakhir itu ada ligamen inguinal yang ia berfungsi untuk menopang struktur bawah panggul dan juga memberikan distribusi tekanan pada saat mengejan. Kemudian kita akan masuk dalam anatomi kepala janin. Nah, kepala janin pada tengkoraknya itu terbagi menjadi frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Nah, pada bagian muka atau bagian depan itu terdapat nasalis, kemudian mandibula, maxilla, dan juga zigomatic. Nah, terdapat juga beberapa sutura. Nah, sutura itu yang pertama adalah frontalis yang memisahkan antara kedua frontal. Kemudian juga terdapat sagittalis yang memisahkan antara kedua parietal, kanan dan kiri, dan juga terdapat coronalis yang memisahkan antara parietal dengan frontal. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah lamboidea yang memisahkan antara parietal dengan oksipital. Nah, juga terdapat fontanelle yang itu merupakan fontanelle mayor dan minor yang berarti ubun-ubun besar dan juga ubun-ubun kecil. Nah, untuk diameter dari kepala janin itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama accipito bregmatica sebesar 9,5 cm, kemudian accipito frontalis yang sebesar 11,5 cm, dan mento accipito yang sebesar 13,5 cm. Kemudian untuk diameter lintang dari kepala janin itu sendiri, yang pertama ada biparietalis sebesar 9,5 cm, kemudian juga bitemporalis sebesar 8 cm. Dan terdapat juga lingkar dari
lingkar keliling dari kepala janin. Itu yang pertama ada frontoaksipital, itu sebesar 34 cm, kemudian mentoaksipital yang sekitar 35 cm, dan juga yang terakhir adalah subaksipitobregmatika sebesar 32 cm. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan terbagi menjadi 7 tahap. Untuk tahap yang pertama itu disebut engagement, di mana saat kepala janin masuk ke PAP, mulai masuk ke PAP. Kemudian yang kedua itu adalah descent. Descent saat kepala bayi mulai masuk ke rongga tengah dari panggul atau pintu tengah panggul. Nah, di sini terdapat 3 penurunan. Untuk penurunan yang pertama itu disebut dengan sinclistimus, di mana sinclistimus ini adalah kondisi saat satura ini berhimpit dengan sumbu jalan lahir. Nah, kemudian ada juga asinclistimus. Nah, asinclistimus ini merupakan kebalikan dari sinclistimus, dan asinclistimus itu dapat terjadi secara posterior maupun anterior. Nah, kemudian yang ketiga adalah flexion, di mana flexion ini saat kondisi dagu janin itu menempel pada dadanya. Nah, yang kemudian terjadilah internal rotation atau putar paksi dalam ketika bayi mulai menyesuaikan jalan lahirnya. Nah, kemudian terjadi extension atau kepala bayi keluar dari jalan lahir. Nah, pada saat ini dilakukannya external rotation atau putar paksi luar untuk mengembalikan posisi janin ke posisi semula. Dan yang terakhir itu terjadi expulsion atau keluarnya dada, keluarnya bahu dan badan janin dari jalan lahir secara menyeluruh. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan mekanisme persalinan. Semoga dapat menambah wawasanmu ya. Bye!